Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiada yang patut disembah kecuali Dia. Dialah yang menganugerahi nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Bersyukur kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Sahabat pendengar yang berbahagia, pada mukaddimah tadi saya membacakan surat Ali Imran ayat 139. Nantinya, janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Ayat ini mempertegas kedudukan seorang mukmin. Bahwa orang mukmin adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Minimal punya potensi untuk menjadi manusia unggul. Ayat ini juga turun sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tabari berkaitan dengan kondisi kekalahan yang dialami umat Islam dalam perang Uhud, di mana para sahabat banyak terbunuh dan terluka. Bahkan Rasulullah SAW terluka di bagian mukanya dan gigi depan Rasulullah tanggal. Isu kematian Rasulullah saat itu menjadi senjata yang cukup canggih, yang cukup ampuh bagi musuh untuk menghancurkan psikologi para pejuang Islam. Maka tidak sedikit dari kaum muslimin yang merasa lemah dan sedih melihat sebuah kekalahan. Ayat ini juga turun untuk membangun kembali mentalitas umat yang sempat jatuh dalam keterpurukan, yang mungkin tidak jauh seperti kondisi umat seperti sekarang ini. Dari ayat ini juga minimal ada 3 pilar untuk membangkitkan umat dari rasa lemah atau putus asa atau menyerah. Yang pertama, perlu adanya harapan positif pada setiap diri kita. Sebagaimana Allah berfirman tadi dalam surat Al-Imran 139 tadi. Maksudnya, kita jangan sampai menyerah, apalagi putus asa, padahal kamu semestinya adalah orang yang berpotensi menang dan berjaya. Harapan ini harus kita tumbuhkan dalam setiap kehidupan kita. Harapan merupakan ciri khas dalam kehidupan manusia. Hidup tanpa harapan adalah kematian dan kegagalan yang sebenarnya. Harapan merupakan energi luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Dengan harapan, Rasulullah mampu membangun peradaban yang tidak bisa ditandingi. Dengan harapan pula Raja Qutus dari Mesir bisa mengalahkan tentara Tartar yang hampir menguasai seluruh wilayah muslimin. Dengan harapan, Salahuddin Al-Ayyubi mampu mempersatukan umat untuk mengusir penjajah salibis yang sudah puluhan tahun bercokol di kota Palestina. Maka jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Dalam surat Yusuf ayat 87. Sahabat pendengar yang berbahagia, pilar kedua adalah kekuatan dan kualitas iman kita. Allah firmankan, jika kamu belum beriman dengan benar, apalagi hanya
KTP-nya saja, maka kenistaan dan keterbelakangan adalah hasil yang akan diperoleh. Pertanyaannya adalah, bukankah ketika ayat ini turun, para sahabat telah beriman? Ya, mereka telah beriman. Tetapi mereka ketika itu dalam posisi lemah, hilang harapan. Mereka sama saja dengan orang yang keyakinannya lemah kepada Allah. Oleh karena itu, Allah menggunakan lafal mukminin, yang artinya iman itu telah menjadi perilaku dan menghiasi kehidupannya. Di samping itu, dalam ayat tadi juga terdapat kata jika. Dalam tafsirnya, kata tersebut untuk menunjukkan bahwa syarat keimanan mereka ketika itu belum terpenuhi, sehingga mereka kalah. Pilar ketiga adalah perlunya umat menguasai dan memahami sunnatullah yang berlaku di atas bumi. Allah berfirman, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Artinya kehidupan ini terus berputar. Kadang kita di atas, tapi suatu saat juga di bawah. Posisi umat di atas atau di bawah, semua itu kembali kepada perilaku dan usaha umat itu sendiri. Semakin umat ini dekat dengan agamanya, maka semakin dekat pula kejayaan umat. Begitu pula sebaliknya. Ini semua sesuai dengan sunnatullah. Sahabat pendengar yang berbahagia, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tausiah atau kultum yang singkat ini dapat kita jadikan bekal, dapat jadi tuntunan untuk kita dalam menjalankan amanah kita, minimal di Universitas Muhammadiyah Palembang yang kita cintai ini, yang baru saja menjalani masa 42 tahun, atau milad ke-42 tahun pada tanggal 15 Juni yang baru lalu. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa hadana wa iyyakum ila siratal mustaqim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.